Selamat mendengarkan. Dia jadiin tumbal, Mas. Dia dijadiin tumbal sama orang yang bawa saya, Mas. Setiap malam Jumat, salah satu dari kami dibawa ke sebuah ruangan untuk dijadiin tumbal, Mas. Panik bukan main aku dengerin mbaknya ngomong kayak gitu. Karena bisa aja aku yang bakal dijadiin tumbal. Selanjutnya, karena hari ini hari Kamis, yang dimana nanti malam pasti akan ada satu dari kami yang dibawa ke ruangan itu, dan cuma ada kami berdua sekarang, aku pun ikutin merasakan apa yang dirasakan mbaknya itu. Aku mulai merasa ketakutan yang belum pernah aku rasain selama ini. Sampai tiba-tiba pintu terbuka. Datanglah seorang laki-laki yang tadi membawaku ke sini. Dia marah-marah menyuruh si mbak untuk berhenti menangis dan menendang perutnya, lalu mengangkat kepalanya. Meneng ora sampean? Apa harap tak siksa kayak kancamu? Diam gak kamu? Apa mau tak siksa kayak temanmu? Si pria itu menjambak rambut si mbak lalu melemparkannya ke lantai dan membuat mbak tersebut pingsan. Kalian mau apakan saya? Terus memberontak mencoba buat lepasin ikatan di tanganku ini. Udah, kamu diem aja. Lepasin aku sekarang. Aku gak pernah ada urusan sama kalian. Mereka semua hanya tertawa mendengarku ngomong, sampai salah satu pria bilang, salah kamu, orang kota liburan di sini. Kalau udah sampai sini, berarti udah ada urusannya sama kami. Selepas itu mereka pergi meninggalkan kami berdua. Aku mencoba untuk membangunkan mbak yang tadi pingsan karena ulah para laki-laki itu. Mbak, bangun mbak. Mbak. Kalimat itu yang terus aku ucapkan untuk membangunkan mbaknya. Aku yang lagi meringkuk memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa harus aku yang ngalamin ini. Sangat ketakutan dengan situasi saat ini. Takut kalau besok aku udah gak bisa lihat orang-orang yang aku sayangi lagi. Takut kalau ini adalah hari terakhir aku hidup. Setelah lama menunggu, akhirnya mbaknya siuman. Tanpa basa-basi, aku pun menanyakan akan hal ini. Mbak, ini tuh sebenarnya ada apa sih? Kenapa saya dibawa ke sini? Mbak juga nggak tahu deh. Aku juga tadi lagi mau liburan sama teman-teman. Tiba-tiba ada yang jegat mobil kami. Terus kami lewat jalan pintas yang hutan itu. Terus teman-teman Mbak semuanya kemana? Tanyaku kembali. Mbak tersebut nggak langsung menjawab pertanyaanku. Dia menangis sejadi-jadinya karena mengingat semua kematian teman-temannya. Tadinya aku mau liburan sama temanku 3 orang. Terus lewat jalan ini sengaja karena kata temanku ini jalan pintas dek. Jadi ya aku yain aja. Mbaknya terus bercerita sambil menahan air matanya yang terus membendung. Terus pas pulang kamu lewat sini lagi. Pas pulangnya itu hari udah mulai gelap sekitaran jam 5 sorean. Nah pas lewat jalan sini kita dicegat sama satu mobil. Kami kira mobil itu mogok, jadi kami turun buat bantuin. Belum sempat sampai mobilnya, aku dipukulin dari belakang dan sadar-sadar udah di sini. Terus temennya Mbak kemana? Tadinya di sini bareng-bareng di ruangan ini, tapi satu persatu dari kami dibawa sama mereka. Awalnya aku nggak tahu dibawa kemana, sampai akhirnya aku dan temanku ngikutin mereka. Ternyata ke rumah samping. Kenapa Mbak nggak coba lari aja? Aku yang gak sabaran malah memotong cerita si mbaknya itu. Awalnya gitu, aku mau kabur dan niatnya mau lapor ke polisi. Tapi aku harus punya bukti juga. Jadi aku ikutin mereka masuk ke rumah itu. Aduh mbak kenapa nekat banget sih? Coba gak ikutin, udah bebas deh mbaknya. Dan setelah aku ikutin, temanku dibawa ke ruangan di rumah itu, dan di rumah itu ada semacam goa gitu di ruang bawah tanahnya. Dan temanku digeletain di bawah sana. Sedangkan mereka seperti orang yang sedang melakukan pemujaan. Mereka sujud sambil mengangkat tangannya. Aku gak kuat deh buat lanjutinnya. Aku mencoba menenangkan mbaknya supaya aku tahu apa yang sedang terjadi di sini. Aku tahu banget apa yang dirasakan sama mbaknya sekarang. Aku ngintip dari luar, dan dari dalam goa itu muncul makhluk yang gak tahu itu apa. Pokoknya aku gak tahu. Tubuhnya itu gelap deh, gede banget badannya. Nah temanku ditarik tubuhnya sama makhluk itu ke dalam.
Di dalam temanku teriak-teriak seperti orang yang disiksa. Aku gak tahu lagi Dede mau buat apa. Aku cuma bisa nangis lihat semua itu, sahut mbaknya kembali. Oh ya, kita sebut di sini mbaknya itu Mbak Nur aja ya. Di saat Mbak Nur sedang nangis karena melihat teman-temannya teriak-teriak, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan melihat Mbak Nur yang sudah terlepas dari kamarnya. Langsung saja si lelaki itu menangis mengejar Mbak Nur. Mbak Nur sempat kabur namun tertangkap kembali olehnya. Terlalu lemah Mbak Nur untuk melawan lelaki itu. Sampai akhirnya Mbak Nur kembali terkurung di ruangan tadi. Jadi gitu Dek, alasan kenapa aku ada bisa di sini lagi. Aku juga bingung harus gimana buat ngadepin semua ini. Mau rencanain kabur dari sini juga gak bisa buat mikirin hal itu. Karena pikiranku juga bener-bener berantakan banget. Gak bisa buat berpikir ke satu hal. Setelah aku sadar, atap ruangan ini ada bagian terbuka. Jadi aku mencoba berpikir buat kabur lewat atas. Mbak, gimana kalau kita coba kabur lewat atas aja? Mbak bisa gak kira-kira naiknya? Aku udah pernah coba dia sama temanku, tapi susah buat aku naik ke atas sana. Mentok sudah aku buat cari cara lain. Setelah Mbak Nur bilang dia gak bisa lewat atas, sempat berpikir kalau ini emang udah takdirku bakal meninggal dengan cara kayak gini. Aku gak tahu lagi deh Mbak harus buat apa lagi. Mungkin ini takdirku buat mati konyol kayak gini, kataku sambil menahan air mata. Jangan bicara gitu dulu Dek, aku gak mau. Kita bakal kayak temanku yang lain. Minimal salah satu dari kita harus lolos dan laporin semua kejadian ini ke polisi. Tapi aku gak tahu Mbak cara kabur dari sini kayak gimana. Dan itu makhluk juga apa? Gimana kalau Mbak yang makhluk Mbak lihat tadi bakal menghalangi kita waktu kabur? Aku belum pernah Mbak lihat yang kayak gitu tadi. Aku takut Mbak. Kali ini Mbak Nur yang coba menenangkanku dari rasa takut ini. Sampai akhirnya Mbak Nur bilang ke aku, ya udah, gini aja Dek. Mending kamu aja yang coba lewat atas, barangkali kamu bisa. Terus, kalau Mbak Nur gimana? Gampang Dek, kayak yang saya bilang, minimal salah satu dari kita harus ada yang berhasil kabur dari tempat ini. Walaupun baru ketemu, tapi aku gak tega juga harus tinggalin Mbak Nur sendiri di sini setelah dengar apa yang dia ceritakan ke aku. Udah deh, gak usah mikirin aku. Mending kamu coba aja dulu buat manjat lewat atas. Ya udah Mbak, nanti malam aku coba buat naik lewat atas. Semoga bisa. Iya Dek, kamu coba aja dulu. Dengan berat hati, malam ini aku coba untuk kabur sendiri lewat atas ruangan itu. Mbak, yakin nih saya tinggal sendirian? Apa Mbak gak coba buat ikut aku dulu aja naik ke atas? Udah, kamu aja Dik, biar aku di sini. Aku mencoba naik ke atas supaya bisa kabur. Tapi setibanya aku di atas, dari luar rumah aku lihat ada sosok hitam yang tadi Mbak Nur ceritakan. Mata merah menyala sedang memandangiku yang lagi coba buat kabur. Sosok itu terus menatapku hingga mengurungkan niatku buat kabur lewat atas. Kamu kenapa turun lagi Dek? Tanya Mbak Nur. Anu Mbak, itu ya, yang sosok yang diceritain Mbak Nur ada di luar sana Mbak. Hah? Kamu serius? Iya Mbak, matanya serem nyala. Aku gak berani Mbak buat loncat keluar. Serem banget Mbak. Dan pada akhirnya cara yang aku pikirkan pun gagal. Karena sepertinya makhluk itu menjaga kami agar tidak kabur dari rumah itu. Ya udah, kita coba dulu aja waktu matahari terbit ya. Gimana kalau ketahuan sama mereka Mbak? Tenang, Mbak yang ngurusin semua itu. Setelah kejadian aku lihat sosok itu, aku merasa seolah-olah di malam itu aku selalu diawasi sama sosok itu lewat ventilasi atas, yang membuat aku gak bisa untuk memejamkan mata. Aku gak tahu itu udah jam berapa, tapi terlihat kalau di luar udah terlihat terang. Aku membangunkan Mbak Nur yang sedang tertidur. Mbak, ayo Mbak, udah pagi Mbak, kita coba kabur. Enggak deh, kamu aja cepet sana manjat. Mbak, tapi kalau sosok itu ada di luar lagi gimana? Tanya aku. Enggak, dia gak bakal di sana kalau ada matahari udah terbit. Yang penting kamu keluar aja dulu. Aku pun manjat ke atas buru-buru karena takut mereka akan datang mergoki aku yang sedang coba kabur dari sini. Aku ngintip keluar, apa makhluk itu masih ada atau sudah hilang. Dan ternyata makhluk itu sudah gak ada di tempat semalam aku ngelihat. Aku langsung aja turun dari atas, loncat dan lari dari rumah itu.
Saat aku lari, dari kejauhan 4 laki-laki yang bawa aku lagi jalan menuju ke rumah itu. Aku pun buru-buru ngumpet di semak-semak agar tidak kelihatan sama mereka. Setelah mereka masuk ke dalam rumah itu, aku pun langsung lari dengan kecepatan penuh ngikutin arah jalan aspal. Terus lari, namun aku belum menemui kendaraan ataupun orang yang melintas, sampai terdengar suara mobil yang gak asing buatku. Benar aja, itu adalah mobil si pria yang tadi membawaku. Panik sejadi-jadinya lah aku saat itu, karena mereka menuju ke arahku. Tapi kayaknya mereka belum melihat aku, karena saat aku ngumpet di pohon, mobil mereka tetap melaju kencang tanpa berhenti. Aku melanjutkan lari agak ke dalam hutan, berharap menemukan pemukiman agar bisa meminta bantuan. Lumayan jauh juga jarak rumah itu dari pemukiman kayaknya, karena aku udah lama berlari belum juga nemuin pemukiman warga. Entah aku nyasar di hutan atau emang jaraknya jauh. Sampai aku merasa udah lelah, terus berlari dan beristirahat di bawah pohon sampai nunggu mungkin akan ada warga yang lewat. Namun setelah aku nunggu, tidak ada satupun warga yang lewat sampai aku yakin kayaknya aku tersesat di hutan. Entah ini udah di ujung hutan atau masih di tengah hutan. Le. Aku yakin barusan aku dengar suara orang, seperti ada yang suara manggil. Aku terus muterin badan buat cari orang itu hingga punggungku ditepuk. Astagfirullah. Aku kaget karena tiba-tiba ada nenek-nenek yang pernah aku lihat di persimpangan. Lagi apa kamu di tengah hutan ini? Hah? Tengah hutan? Kembali aku kaget dengan perkataan nenek itu. Anu mbah, aku lagi arep metu, tapi ora ketemu jalan sing maring pemukiman. Aku gak nemu jalan yang ke pemukiman. Sampai lurus terus maring meranak, mengko bakalan ada desa, nanti bakal ada desa. Maaf mbah, aku ada apa rak? Itu jauh apa enggak? Yan wis resik, kalau udah bersih hati sama pikirannya, perjalanan tersebut bakal deket banget buat sampean. Maksudnya mbah? Tanpa menjelaskan maksud dari ucapannya itu, si nenek itu pergi. Mbah, maksudnya apa? Aku coba memanggil dia lagi untuk menanyain maksudnya, namun aku baru sadar kaki si nenek itu tiba-tiba melayang tanpa menapak ke tanah dan masuk ke dalam pohon besar yang ada di depanku. Aku terjatuh karena kaget melihatnya, lalu kembali lari ke arah yang ditunjukin si nenek tadi. Pikiran bersih, hal itulah yang aku masih pikirkan. Sambil berdoa aku terus lari-lari entah kemana aku juga gak tahu. Sampai kapan juga aku gak tahu aku harus tetap berlari kayak gini. Awalnya aku mau teriak minta tolong, tapi itu akan membuat para laki-laki tadi dengar suaraku dan kembali menangkapku. Akhirnya aku terus berlari hingga aku mendengar kembali ada seseorang yang memanggilku. Suaranya samar-samar terus memanggilku. Tio! Sampai aku gak sadar sudah melihat ke belakang, di mana aku melanggar pesan yang disampaikan sosok nenek tadi kalau aku gak boleh lihat ke belakang. Aku pun belum tahu kalau melanggar bakal kenapa. Suara yang samar-samar itu pun berubah menjadi sangat jelas, seolah-olah menjadi sangat dekat dengan telingaku. Sampai akhirnya suara itu benar-benar dekat, teriak di kupingku. Tio! Aku kaget dan teriak sejadi-jadinya. Ternyata ada sosok pocong di atas pohon yang sedang menatapku dengan wajah yang benar-benar seram dan hancur. Terlihat darah yang masih segar keluar dari keningnya. Pokoknya benar-benar hancur mukanya. Itu pun membuatku terdiam, memastikan apa yang aku lihat itu benar-benar pocong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu yang aku ucapkan saat tahu pasti itu beneran. Gak lama aku diem. Aku langsung aja lari sambil baca-baca ayat kursi, karena sosok itu ternyata ngejar aku, terbang di belakangku. Dengan nafas yang semakin berat dan terus-menerus seperti dipompa, aku lari karena sosok tersebut masih terbang di belakangku sampai aku lihat ada sebuah desa tepat di depanku. Di situ aku teriak-teriak minta tolong dan sontak para warga keluar dari rumah mereka. Dengan muka yang gak kaget, warga keluar dari rumah dan bilang, "Kenapa apa tuh dek? Ada apa?" tanya salah satu warga. "Itu bu, ada pocong bu, ada pocong." Para warga pun saling tatap-tatapan setelah mendengar aku bilang hal itu, dan mata mereka juga sambil lihat ke arah hutan itu. Di sini dek, ada pocong toh, mau isu-isu anak pocong.
Beneran bu, beneran tadi ada di situ. Aku pun sambil nunjuk arah hutan. Para warga pun menerangkanku lalu membawaku ke rumah salah satu warga dan aku menceritakan semuanya. Lah kamu disekap beneran di hutan? Iya mas, di sana masih ada mbak-mbak satu lagi yang belum bisa kabur dari laki-laki itu. Lah saya baru tahu loh di sana ada rumah. Bener mas, saya semalam disekap di sana, mau dijadikan tumbal. Warga semakin kaget dengan kata tumbal. Hah, tumbal? Saut salah satu ibu-ibu yang masuk ke rumah warga ini. Iya bu, di sana ada satu rumah yang di dalamnya saya juga nggak tahu itu apa, semacam goa gitu, dan di dalamnya ada makhluk yang serem banget bu. Baik-baik, sekarang kita hubungi polisi dulu ya buat nyelamatin mbak itu dulu. Iya bu, kasihan Mbak Nur sendirian di sana, saya takut kenapa-kenapa. Salah satu warga pun menghubungi polisi untuk menindaklanjuti kasus ini. Siang harinya datanglah polisi untuk menginterogasiku. Namun aku menolaknya karena aku lebih mementingkan keselamatan Mbak Nur terlebih dahulu dan menyuruh polisi untuk ke lokasi ke sana. Apa nanti aja tanya-tanyanya ya, lebih baik kita langsung ke lokasi, sautku. Saya akan tanya singkat aja di masalah ini, ucap si polisi. Aku pun memotong pembicaraan Pak Polisi untuk mencepatnya. Gini Pak, ini bukan cuma masalah diskapnya doang, tapi alam lain juga berhubungan dengan kasus ini. Gimana maksudnya Dek? Udah Pak, nanti warga aja yang jelasin setelah ini. Mending kita langsung ke lokasi sekarang. Aku pun menyadari sesuatu. Kalau jalan yang aku lewati sekarang kayaknya lebih cepat sampai ke rumah tadi. Sedangkan saat aku pun coba keluar dari hutan tadi berasa lama banget dan jauh. Padahal jalanan itu sama. Itu Pak rumahnya, tempat saya disekap. Pak Polisi pun langsung berpencar mengelilingi rumah agar pelaku juga tidak bisa kabur dari rumah itu. Setelah itu, aku pun dengan salah satu polisi masuk ke dalam ditemani para warga yang penasaran dengan semua ini. Tapi aku dikagetkan dengan tubuh Mbak Nur yang sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri tergeletak di ruangan tadi. Polisi pun segera memanggil ambulans untuk menolong Mbak Nur. Aku pun tak bisa menahan air mata dan benar-benar syok karena baru pertama kali lihat darah sebanyak itu di depan mata. Muntah aku lihat itu semua. Setelah tubuh Mbak Nur dipindahkan, aku melanjutkan ke rumah samping di mana tempat goa itu ada. Namun di rumah itu kosong, gak ada goa yang aku sebut tadi, dan tembok pun rata tanpa ada yang dihancurin atau apalah itu. Benar-benar kosong dan rata. Jadi, di mana goa yang kamu maksud itu Dek? Tanya salah satu polisi. Di sini Pak, tadi di sini. Aku mencoba terus meyakinkan. Ya tapi nyatanya gak ada yang kamu sebut itu di sini. Ini rata semua loh. Mungkin kamu cuma kecapean. Coba kita tanya Mbak Nur ya waktu udah sadar. Saya yakin banget Pak tadi di sini. Karena sisi rumah pun sudah ditelusuri, namun goa yang dimaksud itu beneran gak ada. Jadi kami memutuskan untuk balik ke tempat warga karena hari juga sudah semakin sore. Mbak Nur pun dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya sudah parah, dan aku pun dibawa ke kantor polisi untuk ditanya perihal masalah ini. Keluarga aku pun pada datang dengan panik karena mereka taunya aku langsung bareng temanku yang dari Jakarta. Setelah proses interogasi cukup lama, polisi pun keesokan harinya mencari pelaku itu dan sudah ditangkap setelah pencarian selama 2 hari. Mereka tertangkap di salah satu kota di Jawa Barat. Kabar kurang baik pun datang dari Mbak Nur. Karena kondisi yang semakin parah, Mbak Nur menghembuskan nafas terakhirnya. Sempat kritis sebelumnya, namun akhirnya meninggal. Mungkin itu adalah jalan terbaik untuk Mbak Nur. Dan kasus ini pun sudah ditutup karena pelaku juga sudah ditangkap. Namun goa itu masih menjadi misteri buatku. Makhluk hitam itu, hutan itu, semua yang aku alami di malam itu masih menjadi misteri buatku. Setelah aku searching di Google, ternyata memang benar, hutan itu terkenal angker. Aku pun sempat takut untuk kembali ke kampungku. Karena masalah itu, keluargaku terus support aku selama ini. Akhirnya setelah 3 tahunan, aku kembali ke kampungku, mencoba buat memulai lembaran baru dan melupakan itu semua. Jadi itulah cerita tumbal yang sudah aku publish ke kalian. Maaf kalau ceritanya masih banyak banget yang harus dikoreksi dari segi alur dan lain-lainnya.